ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Balik lagi bersama gue Elim. Gua Dusia Selaban. Gua Erdo. Nah, episode kali ini kita akan bahas apa nih, Bang Dusia? Anak muda yang berdampak. Wis, dampaknya biasa aja. Di atas pohon. Bukan. Waduh, ini Anak muda kok ini di atas berdampak pohon. banget. Berdampak banget ini Bang Erdo. Bener, Bang Erdo, Bang Dusia. Berdampak banget nih. Berdampak, bercampak. Ya, kali ini kita akan bahas soal anak muda yang berdampak, teman-teman. Ya, berdampak. Nah, kita akan bahas seperti apa sih anak muda yang berdampak tuh harus gimana. Iya kan? Dan masalah apa yang di akhir-akhir ini yang muncul atau menjadi masalah yang membuat kita tuh nggak jadi berdampak gitu. Tapi berdampak buat siapa? Kita harus berdampak bagi banyak hal, lingkungan. Wih. Di mana kita berada, kita harus jadi berdampak. Jangan di mana kita berada, kita diem aja. Ada orang, Iya, dia diem gimana aja, nggak punya pengaruh di lingkungan. Oh, kan ada teori. Hidup ini seperti Seperti apa? apa? Seperti Ngikut arus. mengalir. Oh, mengalir. Teori ibaratnya teori ngambang. Mengalir aja. Teori. Teori ngambang. Hidup ya ikut aja arusnya mau bawa kemana ya kan gitu. Enggak. Kita nggak bisa ngikut arus. Oh, kita harus melawan arus. Bukan melawan arus. Gimana dong? Ikut apa kata Tuhan. Berenang. Bukan. Lari. Mengejar visi. Tapi entar dulu ngomong kita lupa. Ini program apa nih? Oke, ini adalah program Dari Galilea Youth. dari Galilea. Ini adalah programnya Galilea Network. Oh, Galilea Network Dengan dan judul program Galilea Youth Community. Nah, youth community ini bebas luas ya, teman-teman ya. Dan kita juga nggak cuman kayak ngobrol-ngobrol gini, kalau ada yang mau dilayani boleh. Iya. Iya kan? Siap terjun? Siap Menjangkau? Siap dong. Menjangkau jana-jana? Aduh, Bukan. Sorry. Klarifikasi lagi nih. Oke. Gua bukan suka janda. Iya. Menjangkau ya, tapi apa? Melayani. tapi ada lagu. Apa? Abang pilih yang mana? Aku pilih yang dari Tuhan. Wey, dari Karena Tuhan, yang dari Bang Erdo. Tuhan itu nikmat. Pasti yang terbaik. Nikmat ya. Kalau Bang Erdo gimana? Nikmat? Apanya? Nikmat? Nikmat kan melayani. Bukan melayani, nikmat. Wah, Jawab ini aja nikmat. udah jawab aja nikmat. Udah, jawab aja Jawab aja nikmat. 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 Iya. Wah, ini contoh. Oke, kita masuk ke pembahasan kita nih. Ya, by the way, anak muda yang berdampak. Gimana tuh? Anak muda yang berdampak. Kita bahas dari berdampak tuh kayak dia pengertiannya apa sih? Berdampak itu berarti punya pengaruh. Kehadirannya itu mengubahkan. Ya, kayak saya. Nggak ada saya nggak rame. Iya. Suka-suka lo. Jangan suka-suka saya, suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Iya. Asik. Hidup ini memang harus suka-sukanya Tuhan terhadap hidup Iya. kita. Kalau Bang Erdo kayaknya gua lihat kayak kalau Bang Erdo suka-suka Bang Erdo deh kayaknya deh. Tahu dia mah. Masa kalau kayak gitu kita malah mikirnya kayak Tuhan itu semaunya, bukan gitu. Bukan, itu bukan semuanya, maksudnya Iya. terserah Tuhan lakukan apa dalam hidup kita. Nah, ya sesuai yang dengan pasti rancangannya. rencana Tuhan itu indah, ya kan? Ibarat sudah indah, sudah gak akan Tuhan itu tidak merancangkan hal yang buruk. Betul? Betul Pasti sekali. yang baik. ya. Yang membuat buruk kita jadinya. Nah, Kenapa buruk? Karena nggak ikut apa rencana Tuhan. iya.
Iya, oke. Balik lagi, anak muda yang Berdampak. berdampak gimana lagi tuh? Apa sih jadi impact berdampak tuh emang Ya hidup emang- kita ini harus punya pengaruh. ya kita juga sebagai orang percaya ya, Iya. sebagai anak-anak muda yang militan dalam Tuhan, kita harus punya dampak besar buat Harus dampak kita harus besar. Apa yang kita ada kata-kata yang paling bagus dari presiden kita tentang anak muda. Maksudnya presiden kita yang dulu. Oke. yang dulu kapan nih? Sebelum negara api menyerang? Sebelum negara api menyerang atau sebelum? Enggak, dia ada kata-kata yang bagus. Wih, Dia cuma butuh satu anak muda untuk mengguncangkan wih, Soekarno. Beri aku satu anak muda. Beri aku, coba. kayaknya bukan satu Gaya, deh. gaya Soekarno dulu. Berikan aku anak muda. Kayaknya bukan satu deh, 10 kalau nggak salah. 10. Lu salah lu. Sejarahnya dapat berapa, Bang? Satu. Gimana caranya satu orang goncang dunia Ada babi? perbandingan tentang orang tua yang dia katakan orang tua perbandingan dengan anak muda gitu. Nah, dengan beberapa yang anak muda misalnya 10 tadi itu bisa Iya. mengguncangkan dunia. Coba gaya Soekarno dulu. Merdeka. Gua nggak tahu. Kira-kira begitu. Sambil cek. Oh iya, Searching, kita searching, sambil searching. searching. Iya. Ini teman-teman ini udah jadi kalau Bang Erdo nih khusus ayat ya. Khusus bacain ayat Beliau ini Alkitab. karena memang Beliau pakarnya. ini pakarnya. Ya, sampai Ibrani Pakar lupa. Yunani. Sampai pakarnya Ibrani Yunani juga. Oh, Ini. nih. Ini dari proklamator Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Wish. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Wish. 10 Perbedaannya jauh banget ya. jauh. 10 sama 1000. 10 sama 1000. Fungsinya juga kalau 1000 itu 1000 orang tua. Itu hanya mencabut Semeru sampai akarnya. Tapi dengan 10 anak muda bisa mengguncang dunia. Kalau saya ada dampak itu. hidup anak muda. Hidup bangsa. Hidup anak muda. Iya, kalau saya berikan aku iman sebiji sesawi, maka akan kupindahkan gunung. Iya kan? Akan kupindahkan gunung. Aduh, lu mau pindah ke mana? Lu mau jual gunung? tapi benar gunung untuk berpindah pernah ada terjadi. Iya pernah kan iman sebiji sesawi. Di Mesir. Makanya Doa bisa membuat makanya kita di Galilea Network ini ada khotbah-khotbah juga ya Iya. kan? Nggak cuma Iya. Iya. Ya ketawa ke TV. Iya, ada Ya, pembelajaran juga juga ada Alkitab. Ya kalau udah pengikut setia Galilea Network pasti udah Iya. tahu lah soal iman biji sesawi kan. Iya. Kisahnya gimana seorang Simon. terbukti itu. Dan terbukti ya. Enggak ya yang dengan iman itu bisa memindahkan gunung itu terbukti. Iya memang. Coba ceritakan, mungkin teman-teman Ya, penasaran. kalau teman-teman boleh cari di YouTube atau di Google ada kisahnya. Iya. Waktu itu jadinya Raja Mesir pengen menumpas orang-orang Kristen, tapi dia mencari cara. Nah, karena dia nggak suka di depannya itu ada gunung, dia mencari cara itu. Dia, kata Alkitab dengan doa dan iman kamu bisa memindahkan gunung. Nah, itu dia minta bukti kalau nggak saya tumpas semua orang Kristen di Mesir. Akhirnya benar orang-orang yang dikasih mandat itu dia mengumpulkan orang-orang Kristennya, terus dia mendoakan dan gunungnya pindah 3 km. Itu benar-benar terjadi. Iya dan itu Gereja sampah di atas. gereja sampah. Dan itu kalau nggak salah pendoa di sana berdoa terus didengar seruan malaikat dia bilang cari orang bermata satu. Bermata satu. Kebetulan Simon atau siapa? Bener nggak sih? Saya lupa namanya. Iya. Iya, pokoknya cari orang bermata satu gitu. Dicari. Jadi ketemu karena emang dia nih pekerjaannya tukang sol sepatu. Oh, iya. Tukang sol sepatu. Pas dia ngeliat ke atas kan lagi benerin seorang wanita. Matanya cabul. Dia langsung colok satu sesuai hukum Taurat dong. Ya, congkil kan? satu. Lebih baik aku bermata satu di dunia kan? Iya, Ya kan? Udah itu yang dicari bener. Itu dahsyat sih, dahsyat kisahnya. Wow. Iya. Jadi itu sesuatu yang mempunyai dampak ya. Dampak, itu dampak ya. Dampak. Kelihatan sampai sekarang. Bahkan difilmkan kalau mau dilihat. Oh, ada film. apa judulnya filmnya? Judulnya saya lupa. Ini kebiasaan. Lupa. Hashtag Lupa. Minum obat, bro, minum obat. Ada nggak sih obat lupa? Menolak lupa. adanya
Obat lupain kamu. Oh, lupain Iya. kamu. Obat lupain kamu cari yang baru dong. Waduh, mau cari yang baru Bang Erno? Jangan. Oh, jangan. Dia sudah Namanya Gunung Mokatam. Nah, Al-Mukatam. 3 km, sejauh 3 km. Al-Mukatam benar. Wow. Di Sejauh atasnya sampai sekarang ada ibadah di namanya gereja sampah itu sering terjadi mujizat. Oke. Wow. Mujizat orang disembuhkan itu udah sering sekali. Wush. Sembuhin? Wah. Aman? Pasti. Rebah. Gak harus rebah. Doain orang itu gak harus rebah. Nah, caption ya nih. Catat ya, inget ya teman-teman. Doain orang gak harus rebah. Doain orang gak harus Iman, percaya. Iya. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Praise the Lord. Anak muda yang berdampak. Balik lagi, berdampak ya. Dia gimana sih biar kita berdampak gitu? Cara-caranya. Apa yang harus kita lakuin di dunia agar kita berdampak buat semua orang? Apalagi kita sebagai orang Kristen. Ini nih yang gue pergaulan ya di lingkungan teman-teman gue susah juga. Kita sebagai orang Kristen kayak wah kita harus benar-benar taat firman Tuhan. Lihat gambaran Yesus dalam diri kita. Itu tuh menurut gue emang nggak mudah gitu. Malah kita tuh lebih gampang kayak ngejudge orang. Gitu kan? Kita baca firman tahu kita nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri. Pokoknya nggak boleh gini-gini, tapi kita kayak tuh. Coba lu bilang gue, bro, kayak ini gue udah baca kan, jangan mencuri. Tuh bro, jangan mencuri. Nah, padahal dia kena sendiri gitu loh. Iya, Lebih gampang kayak buat ngejudge orang lain. Iya, banyak orang sampai sekarang suka menghakimi Yap. tanpa melihat ternyata dia juga pelaku. Iya, karena berdampak menurut gua harus dari diri kita sendiri Dari sih. diri kita. Dari kita sendiri baru bisa kita share pengalaman. Iya. Jadi Karena memang banyak teladan hidup itu sangat penting. pastor-pastor kayak almarhum Raditya Oloan, iya kan, dia menceritakan kisah hidupnya dulu bandel banget, ya kan, sampai akhirnya bertobat. Itu kan berdampak yang luar biasa. Luar biasa. Gitu loh. Tapi apakah ini nih, jadi banyak teman-teman gue bilang, salah satunya orang Kristen, katanya kalau kita mau berdampak apakah kita harus mengalami dulu yang namanya kayak, jadi kan malah yang tenar sekarang, pendeta-pendeta muda yang tenar sekarang pasti yang terkenal dan yang berdampak besar tuh buat anak-anak muda tuh malah yang dulunya kelam. Nah, pernah mengalami dulu baru bertobat. Jadi impact-nya tuh sangat besar dibandingin orang yang udah suci dari awal. Nah, itu menurut Bang Dusya gimana tuh? Enggak juga kok. Gua mengenal ada beberapa hamba Tuhan memang enggak kelam dulunya. Memang sudah memberikan hidup dari masa muda kepada Tuhan sehingga untuk aneh-aneh enggak sempat jatuh ke sana gitu. Iya, tapi Banyak kok ada kok yang jadi dampak. bener, nggak sempat aneh-aneh, ngeri juga nih. Tapi nggak, tapi bener ya, malah kalau itu menurut persepsi orang ya, persepsi orang sih. Tapi emang kalau yang kelihatan berdampak tuh bagi cerminan buat anak-anak muda sekarang memang yang udah ngerasain dulu nih. Jadi wah gila, gua dulu jadi pernah ini. karena anak-anak muda sekarang itu tuh cuma butuh disadarin bahwa Tuhan tuh nggak ninggalin kita. Malah kalau misalnya kita berbuat dosa, tapi kita sering dijudge sama orang, itu malah parah. Nggak akan bisa kita menjangkau anak-anak muda itu. Malah justru banyak ya, gue sangat miris banget teman-teman sama gereja-gereja sekarang gitu. Nggak mau nerima gitu. Padahal gereja tuh bengkel. Nggak boleh. Oh, lu pernah berzina gini-gini. Oh, lu masih ngerokok gini-gini. Diterima aja, welcome. Malah orang untuk memenangkan anak-anak muda yang dulu kelam, menurut gue cuma satu kuncinya, kasih. Iya. Harus dengan kasih. Nggak bisa lu pakai hukum Taurat karena kita udah nggak tinggal di zaman hukum Taurat lagi. Jadi Tuhan aja datang, kan firman gue lupa tuh ya, Tuhan datang tuh untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukan Tuhan datang tuh bukan buat orang-orang yang benar, bukan. Dia mencari orang-orang berdosa. Nah, itu makanya kalau anak-anak muda sekarang itu tuh tinggal di share tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta Tuhan. Iya. Dia pasti tersentuh. Gue pernah kesaksian satu orang, gue nge-share. Jadi dia nih memang udah kelam banget. Udah pernah ngamilin, gugurin. Semuanya udah dilakuin sama dia. Semua dosa lah istilahnya. Iya, semua dosa udah. Tapi gue cukup
menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Gue pakai perumpamaan anak yang hilang. Gue pakai perumpamaan anak yang hilang. Jadi kan itu anak yang hilang kan dia udah lepas kan berdosa, tapi apa? Bapaknya malah nunggu. Malah dia sudah kotor waktu pulang, bapaknya lari loh. Bayangin Tuhan tuh kayak gitu. Meskipun kita sudah berdosa, Tuhan tuh lari buat ngejar kita. Asal kita mau datang, asal kita tuh mau bertobat dan kita sadar Tuhan kasih sayang Tuhan tuh benar-benar besar banget buat kita. Itu sih kalau gue ya. Kalau kuncinya, waktu gue ceritain itu, dia tuh kayak waduh Lim, gue ngerasain. Ya gue nggak mau sombong sih. Semua kemuliaan buat Tuhan kan. Amin. Iya buat Tuhan, kita nggak bisa. Oh lu gini gara gue nggak, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan dia akhirnya udah berubah 100%. Wow, ini dampak yang Iya, gitu loh. biasa. Maksudnya kalau kayak gitu kita cukup menceritakan, gue nggak usah panjang lebar mau ceramain dia, lu goblok lu gini. Enggak lah, cukup kayak kita Dengan ceritakin. cerita. Nah, Tuhan. Nah, karena itu cerita di Alkitab tuh emang penuh kuasa semua. Bener-bener berdampak. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Alkitab tuh berdampak banget sebenarnya. sangat berdampak. Iya, ada kuasa. Makanya anak muda baca Alkitab. Kenapa? Supaya hidupmu Betul. jadi dampak. Iya. Baca kitab Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berdampak. Ya jadi kayak gitu. Intinya kasih Tuhan. Kita harus untuk orang-orang untuk menjangkau. Apalagi khususnya kita kan Galeayut ya. Iya. Ya udah kita peluk gitu, rangkul mereka, kasih sayang mereka. Iya. Karena Karena orang-orang mereka ini tuh itu tertolak. Sangat tertolak. Nggak bisa. Keluarga Kita nolak. kita mau marahin dia, mau ngejudge dia, mau sejelek apapun nggak akan bisa, nggak akan mempan. Dia tuh nggak akan sadar kalau kita gituin. Dia sadar hanya dengan kasih. Gitu sih teman-teman. Iya. Karena kalau kita semakin ngejudge orang-orang Nah. seperti itu, mereka akan semakin jadi. Mereka akan semakin menghilang. Sementara kan kita dikasih tugas sama Tuhan untuk mencari orang-orang yang terhilang. Nah, kalau mereka semakin terhilang, makin susah kita mencarinya di mana. Iya, kalau Bang Erdo kayaknya yang paling dia inget beranak cucula. Waduh. Penuhi bumi. Penuhi bumi harus ya. Harus. Waduh, udah pakai kupluk, udah siap-siap mau ngapain biasa nih? Nggak tahu lah. Enggak tahu lah. Villa. Wah. Ini Kang Vila nih. Kang Vila. Balik lagi anak muda yang Berdampak. Nah, Kalau- yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya jadi berdampak? gimana tuh Bang Lucia kira-kira? Ya, Kita kasih tips nih ya untuk anak muda Iya. yang mau berdampak tuh gimana sih? Tadi gua udah sempat singgung dari diri kita dulu sendiri. Iya kan? Pertama, oke, silakan. Jadi kalau kita mau berdampak itu kita harus berhasil membuat diri kita benar dulu. Iya. Jangan sampai kita nggak benar tapi mau jadi dampak bagi orang lain. Ayo jadi dampak, sementara diri kita masih ngaco. Gitu loh. Itu jadinya bukan dampak. Apa? Dablek, ya kan? Belum bener nih. Tapi pengen jadi dampak buat orang banyak. Nggak bisa. Kita harus bener dulu. Ya. Bahkan gimana caranya kita belum ngomong sama orang dulu yang ngomong sama kita. Iya. Lu kayaknya kok baik banget ya. Lu kayaknya di judge kok nggak marah ya. Yang lebih parah, hamba Tuhan itu masih ada yang kehidupannya nggak bener, tapi dia sok sampaikan keberatan firman Tuhan banyak teman-teman. Makanya itu. Itu yang nanti dibilang, aku tidak kenal engkau. Ya. Wede. Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit? Bukankah Orang sakit. Kayak gitu. Bukankah kami sudah menjadi dampak bagi nama-Mu? Tuhan bilang, anyah kau, pembuat kejahatan. Ya Kalau kan? dalam bahasa Inggrisnya, Exit, go out. Maaf, siapa ya? Aku tidak kenal kamu. Murid Tuhan Yesus. Asik. Kamu yang siapa? Saya Siapa kamu? penghuni tempat ini. Oh, penghuni tempat. Berarti tinggian gua dong, anak Tuhan Yesus. Gua penghuni tempat ini. Iya, udah. gue nggak ditanya. Aduh, Kang Anak Vila. muda yang berdampak. Kang Vila kan udah tahu Kang Vila. Vila iya. Kang Vila. Mau Vila?
Guys, Movila, teman-teman. Double L apa yang satu L? Aduh. Oh, lu paham bener sepertinya. Waduh, kayaknya punya pengalaman nih. Di puncak ada villa satu L, ada yang double L. Itu ada bedanya. Oh, ada. Bedanya di mana tuh? Di uang ya? Bahas di sini. Oke. Oke, lanjut. Anak muda yang berdampak. Jadi kita harus benar dulu. Hidup kita benar, cara ngomong kita benar. Nah, itu membuat orang akan penasaran. Lu kok baik ya? Kayaknya Yap. beda dengan orang lain ya. Lu kayaknya hidupnya apa ya? Kok nggak neko-neko ya? Apa sih rahasianya? Kenapa sih? Nah, justru lewat hidup kita yang seperti ini, kita membuat orang lain terpengaruh gitu loh. Bahkan karena hidup kita benar, orang lain bisa jadi ikutan benar loh. Itu berdampak. Yap. Jadi berdampak itu mampu mempengaruhi orang lain, mampu membuat orang lain bahkan meniru kita. Bukan. Oh, iya, bukan. Maksudnya meniru perilaku kita yang baik gitu loh. Itu si itu kok bisa begitu ya? Dia kemarin kayaknya dihakimi banyak orang, dibully, tapi hidupnya fine-fine aja. Bahkan dia ngasih makan orang yang membuli dan segala macam. Nah, itu kan secara nggak langsung berhasil mempengaruhi orang, sehingga orang pun pengen seperti dia gitu loh. Bro, ngerokok lu ngerokok. Waduh. Bukan. Bukan ya? No. Bukan. Bukan. No. Ya. Itulah jadi berkat, jadi dampak. Jadi memang hidup ini harus benar dulu untuk membuat orang lain bisa terpengaruh. Dan yang gua tangkap, katakan tidak pada Narkoba, wah, iklan ini. Katakan tidak pada janda. wah. Ngomong soal teladan nih. Wah, iya. Rasul Paulus juga pernah. Silakan nambahnya. Silakan. Rasul Paulus pernah ngomong sama anak muda. Wih. Namanya Timotius. Wah. Oke. Nama panjangnya Timotius aja. Wah. Bukan. Namanya Timotius. Nih, di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wih. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu yang tadi itu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Masih perawan ini. Oh, masih. Kesucian. Iya, masih perawan. Masih. Jaga hidup. Penjaga tim. Perjaka. Tong. Masih berjaga. Jaga hidup ya Bang Heru ya. Waduh. Jaga hidup. Ini namanya berdampak. Berdampak betul. Betul. Tidak hidup bebas. Membuat banyak orang, kok bisa? Bisa. Ada satu gereja besar ya, bukan di Indonesia tapi gerejanya sangat besar, bahkan dampaknya sampai dunia. Nah, satu kali ada satu orang Indonesia yang ikut ibadah di situ, di youth-nya, terus lagi ngomong tentang seks, tentang seks bebas. Terus ada satu pas lagi dia ditanya, apakah kamu masih perawan? Ya jelas, iya saya masih perawan. Diketawain sama yang lainnya. Wah. Memang kalau zaman sekarang tuh memang itu menjadi hal yang tabu. Besar. Jadi hal yang tabu. Makanya kan jangan heran anak-anak muda sekarang. Iya kan? Akhirnya dia nelpon ke gembalaannya di Indonesia, terusnya gembalaannya bilang, yaudah kamu memang berbeda dari yang lain, tapi kamu jangan ikut-ikutan mereka, jadilah dampak bagi mereka. Betul. Ya, itu bagus. Tapi memang bagus banget itu, bagus. Dia nggak menghakimi, iya kan? Satu poin yang gue tangkap pasti dia nggak menghakimi. Ya udah, bagaimana caranya dia? Iya, jadi malah tuh ya, harusnya bener dia jadi dampak karena cerminan kan. Orang lain, makanya zaman sekarang kalau berbuat kayak ngerokok itu, aduh, kalau nggak ngerokok kayaknya udah diasingin gitu ya kan? Kayaknya dianggap nggak gaul, nggak menghormati teman-teman yang lain. Asik. Kino lu. Kuno ente. Bukan Kino. Kuno. Iya, nggak gaul lu, nggak sohib. Iya kan, sehingga kita tertuduh kan. Nggak apa-apa, justru semakin kita berani tampil beda, mereka akan terpengaruh kan. Lu nggak merokok, so suci lu. Bodoh. Iya, bodoh ya ngomong terus Karena ya. kalah kita harus ngomong bodoh. Munafik lu, bodoh. Iya, balik lagi kan ke anak muda yang berdampak. Pertama, yang gue bilang dari diri sendiri dulu kita berubah. Kedua, Dari tidak berkompromi. Ya. Tidak berkompromi dengan dosa. Berani katakan tidak. Berani. Dan berani menjadi diri
beda lah, berani beda gitu ya kan dari yang lain. Nah mungkin ketiga dari Bang Erdo nih. Nah kalau kita itu berdampak, itu pasti ngalir. Kayak Ngalir. tadi tuh, itu mungkin pertama so suci lo gitu. Emang pertama dicaci maki, tapi itu pasti berinvestasi ya. Jadi misalnya Kayak, kita berdampak, iya ya. kita menjadi teladan, itu pasti akan membuat orang lain juga bisa menjadi teladan. Gitu. Nih ada di ayatnya juga. Wih. Yohanes itu sendiri yang ngomong. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Gitu. Teladan. Menjadi dampak, menjadi teladan itu pasti kalau terkontaminasi itu kan bahasa jeleknya. Iya. Apa? Apa ya? Kalau kita terkontaminasi dengan lingkungan gitu. Enggak, kontaminasi iya, itu jadi kayak ya sesuatu yang nggak bagusnya. Iya. Tapi ini yang bagusnya dengan 6 kata yang sama apa bukan? Terpengaruh. Terpengaruh bisa. Oh. jadi dikit aja ya, pengaruh dikit aja ya, sangat berdampak banget buat lingkungan sekitar Buat gitu. lingkungan. Itu makanya jangan terpengaruh. Kita harus jadi pengaruh, bukan terpengaruh. Jangan dimanapun kita berada, kita terpengaruh oleh lingkungan. Di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, kita terpengaruh. Itu bukan dampak. Kita harus jadi dampak dimanapun kita berada. Kalau bisa orang ngikut kita, bukan kita ngikut orang. Jadilah jangan jadi followers. Jadilah influencer. Yes. Nah, sekarang medianya menjadi dampak itu selain di gereja, di lingkungan di mana lagi? Sosial media. Sosial media. Caranya ketik Iya. rek. Bukan. Oh, bukan. Ya. Spasi ilmu hitam. Bukan. Bukan. Spasi pengasihan. Pengasihan, ya kan? Berat jodoh dan lain-lain. Mau konsultan? Silakan ke Kiai. Boleh. Ke Ki siapa namanya? Maaf dengan Ki siapa? Kidusia sih. Kidusia. Masih berburu. Yang berat jodoh masih bisa lah. Maharnya. Gampang. Santai, bisa di belakang ya. Masih penuh kasih kok. Masih mau kasih. Masih Gimana di sosmed kan lu kan punya komunitas kan. Gimana sih lu bergerak di bidang sosmed tuh? Ya, kita bikin konten yang memberkati, yang menjawab kebutuhan orang banyak Oh, gitu. pasti. Jadi untuk menjadi dampak itu di sosial media contohnya ya, atau misalnya di WhatsApp dengan status yang kita buat di Instagram. Pokoknya di stories di Instagram, bukan di Instagram. Di sosial media kan ada, kita bisa untuk bikin story atau status kita ya. Nah, status kita pun harus jadi dampak. Bukan status galau ya. Bukan, jangan status galau, lagi sedih, lagi marah, lagi nggak tahu mau ngapain, pengen bunuh diri, galau nih. semua, aduh. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Aku tanpamu butiran debu. Hashtag lagi males. Padahal lagi jalan-jalan kemana-mana, lagi males. Ya lagi males kemana-mana ya kan. Nah terus apalagi nih, Poy? Yang pasti di sosmed tuh kita harus posting yang baik-baik. Posting yang baik-baik, Iya kan? status kita, Status yang memberkati, jangan menguatkan, aneh-aneh. iya kan? Sekalipun kondisi kita lagi down, lagi nggak enak banget, atau lagi terpukul karena seseorang, jangan kita taruh di status. Itu nggak jadi dampak jadinya. Orang akan melihat kita orang yang suka mengeluh. Ya. Iya betul. Mending kalau kita galau atau lagi ada masalah, udah curhat ke Tuhan, berdoa, pasti tenang. Beda. Pasti sangat tenang. Ya. Jadi memang untuk teman-teman semuanya, hidup ini harus berdampak dimanapun kita berada, terutama sosial media kita. Kenapa? Anak muda identik dengan sosial media. Pasti. Ya. Jangan ikut, kita nonton sosial media yang nggak benar, terus kita ikut-ikutan kayak dia, jadinya suka ngomong kotor, suka hidup bebas dan no, itu Makanya nonton Galilea Network. Galilea Network. Udah pas ya. Pas banget setiap hari Sabtu jam Jam 3 sore. Jam 3. Enggak cuma jam 3, setiap hari ada Sahabat Galilea. Sahabat Galilea. Iya kan? Tapi untuk youth-nya setiap Sabtu jam 3. Sahabat Galilea udah ngisi kan? Sudah. Kita sudah memberitakan kebenaran Tuhan. Sudah menjadi dampak buat banyak orang. Hidup ini harus jadi Kita dampak. kembali ke HP Kudus. HP Kudus. Al-HP. Oke. Alkitab.
mobil, Alkitab HP. mobile. Gimana tuh? Titus 2 ayat 7 ini yang barusan kalian bahas. Jadinya aku cuma menguatkan lagi. Siap. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Ya. Buat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Tolong orang. Iya, tapi memang udah mesti emang udah hukumnya kita berbuat baik. Iya. Sama semua orang. Dan gue percaya nggak cuman di Indonesia kan banyak agama ya, dan gue yakin agama-agama pasti mengajarkan hal yang baik lah. Yang sangat baik. Ya kan, kalau yang buruk ya gue nggak tahu itu dari mana, ya kan. Udah bisa dijawab sendiri ya. Kalau nggak dari Tuhan, dari hantu. Udah itu kan dua kan kita udah bahas kan? Ada dua. Cuman ada dua. Tuhan, hantu. Udah itu aja. Alias setan. Iya, udah itu aja, dua itu aja soalnya. Iya betul. Titus 2 ayat 7. mantap. Oke, anak muda yang berdampak mungkin dari kita kita simpulin yang pertama kita dari diri sendiri dulu, ubah change yourself, ubah diri sendiri dulu. Jadi benar. Semuanya dirubah, mulai dari pikiran yang suka cabul, mata yang suka melihat yang tidak, ya kan, mencium yang enggak. Menciumnya gimana nih? Kalau begini kan Mencium istri nggak orang. apa-apa. Iya benar. Pokoknya jangan jadi penjahat kelamin. Ya. Jangan jadi pedofil ya. Jangan jadi pedofil ya. Pedofil juga enggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. boleh pedofil ya. Oke, itu yang pertama, berubah semua. Berubah, bukan Power Ranger ya? Bukan, tapi berubah jadi seperti yang kau minta. Bukan yang kau minta, yang Tuhan minta. Ya. Iya dong, jangan lagu doang, seperti yang kau minta. Ya kan, ku mau apa nih? Lagu. Oh, lagu. Oh, Udah standby aja pemain kondang kita ya kan? Iya, yang kedua apa tadi? Hostek. Apa tuh? Hostek lupa. Hostek. Diri sendiri. Yang kedua, padahal yang ngomong dia loh teman-teman ya. Apa tadi gua ngomong ya? Ini nih gua. Coba di rewind. Coba di rewind. Di rewind lagi. Diri sendiri. Iya. Yang kedua itu apa, Bang Erdo? Iya itu udah. Udah? Ya. Satu doang? Bukan ya itu. Ya itu dari Bang Lucia. Tadi apa? Ya, jadi benar. Iya kan? Itu kan Benar kan? change diri kita. Change diri kita, pikiran kita semua dirubah. Berani berkata tidak. Berani berkata tidak kepada narkoba. Bukan narkoba, dosa. Dosa. Ini bukan bid nih, bukan bid ini. Oke. Ya kan ya. Terus Berani tampil kata- beda. Harus berani tampil beda. Tampil beda ya, 3 tampil beda. Bukan harus berani tampil beda itu berani berbeda dari orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya narkoba, ngerokok, seks bebas. Kita tampil berbeda. Kita jadi orang yang beda dari mereka sekalipun mereka nanti akan bully. Bodoh amat. Di saat kita berani tampil beda, di situ kita sedang jadi dampak. Yap, yang keempat tadi Titus 2 ayat 7 Titus 2 ayat 7. dibilang apa? Habis baterainya. Habis baterainya. Titus 2 ayat 7 apa tadi dikatakan? Hendaklah kau menjadi teladan dalam Ya, berbuat baik. ya, berbuat baik. Dalam berbuat. 4 hal itu dilakuin untuk menjadi anak muda yang berdampak. Mungkin itu aja sih 4 hal penting, karena 4 hal ini kalau disatukan sebenarnya satu. Tapi kita kasih poin-poin aja. Menjadi teladan dalam kasih. 4. Coblos nomor? Kampanye, Bukan lagi kampanye, nanti 2024. Masih lama. Masih lama. Ya, itu aja. Menjadi anak muda yang berdampak. Semoga dengan obrolan kita teman-teman bisa menjadi berdampak. Yang kecil dulu deh, buat keluarga dulu. Iya kan? Kecil dulu. Jangan jago di luar, di dalam kandang sendiri nggak jago. Iya. Itu lagunya apa ya? Iya, hostek. Ya, lupa. Ya, mainkan G. Di G. Lagunya apa tadi ya? Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia.